Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Manusia dan Pandangan Hidup. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Pengertian manusia. Manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling tinggi derajatnya, dikarenakan manusia memiliki akal, pikiran, dan rasa. Ketiga kekayaan manusia inilah yang membuat manusia disebut sebagai khalifah di bumi ini. Tuntutan hidup manusia lebih dari tuntutan hidup makhluk lainnya, yang membuat manusia harus berpikir lebih maju, memenuhi kebutuhan atau hajat hidupnya di dunia, baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Dari proses ini, maka lahirnya apa yang disebut kebudayaan dan pandangan hidup. Pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu hasilnya pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah menurut waktu dan tempat hidupnya. Pandangan hidup adalah juga falsafat hidup. Sesuai arti falsafat yaitu cinta akan kebenaran. Tentulah bentuk kebenaran yang akan diciptakan adalah bentuk kebenaran yang dapat diterima oleh siapa saja. Berdasarkan asalnya ada 3 pandangan hidup, yaitu yang pertama berasal dari agama, yaitu pandangan hidup yang mutlak kebenarannya. Yang kedua berasal dari ideologi pemahaman materialistik, sekuler, sosialisme, dan demokrasi. Contohnya seperti Pancasila sebagai pandangan hidup yang mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga berasal dari lingkungan. Cita-cita adalah suatu keinginan yang terkandung dalam hal. Cita-cita juga berarti angan-angan, keinginan atau tujuan. Tanpa cita-cita tidak ada kemajuan dalam hidup. Sepatis keinginan ada yang baik dan buruk. Keinginan baik bersifat luhur, keinginan buruk dapat merugikan orang lain. Tercapai tidaknya cita-cita tergantung pada kondisi hati manusia. Terdapat 3 kategori keadaan hati manusia dalam mewujudkan cita-cita itu sendiri. 1. Keras kuat, 2. lunak tidak mudah menyerah, 3. tidak lemah dan terus mencoba. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, kelompok sektor swasta, serta individu kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Perbuatan yang mendatangkan kebijakan, dalam kurung perbuatan moral. Manusia berbuat baik karena menurut kodratnya manusia itu baik atau makhluk bermoral. Atas dorongan hatinya manusia cenderung berbuat baik. Manusia yang mementingkan diri sendiri tidak memiliki kebijakan. Sikap hidup. Sikap hidup adalah perasaan hati dalam menghadapi hidup. Sikap itu bisa positif, bisa pasti, atau sikap optimis atau pesimis, tergantung kepada pribadi orang itu dan juga lingkungannya. Sikap non-etis atau sikap negatif adalah sikap kaku, gugup, kasar, negatif, takut, angkuh, dan rendah diri, pasti merugikan diri sendiri dan orang lain. Sikap suka bekerja keras, gotong royong, menjaga hak kewajiban, suka menolong, menghargai pendapat orang lain. Dengan demikian, akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekian dari presentasi dan diskusi kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan karena kami adalah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa.